Di daerah tropik seperti kita dengar salju ada di Eropa, di kutub utara, kutub selatan. Tapi di daerah tropika yang zero line, dan salju itu salju abadi yang hanya ada di Mimika. Pegawai negeri, aparatur sipil negara, pejabat negara itu adalah pejabat yang harus siap melayani, bukan mau dilayani. Ini prinsipnya yang harus kita pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Dream dan Diadona, kembali lagi bersama saya Dinda Fatmata. Nah, saat ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan sosok yang mungkin namanya sudah sering kali kita dengar. Sekarang saya sudah bersama dengan Wakil Bupati Mimika, Bapak Yohanes Retop, atau biasa dikenal dengan Pak John, atau kalau di Mimika lebih populer disebut dengan panggilan Pak JR ya Pak? Betul. Halo, apa kabar Bapak? Dinda, assalamualaikum buat semuanya, salam sejahtera, shalom buat kita sekalian. Om Swastiastu. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih Pak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman Dream di tengah kesibukan yang sangat padat ya Pak. Terima kasih banyak, justru saya lebih senang karena diundang ya. Dekat-dekatan bersama-sama dengan saya di sini. Ya, terima kasih Bapak. Nah sahabat Dream, Pak John ini atau Pak JR ini menjadi Wakil Bupati Mimika itu sejak tahun 2019 ya Pak. Nah menariknya ini Bapak John ini mengawali karirnya sebagai teknisi penerbangan ya Pak. Nah ini membuat saya dan teman-teman Dream penasaran nih Pak. Dari awalnya teknisi penerbangan terus bagaimana bisa menjadi Wakil Bupati? Gitu. Makasih Din, ini ceritanya panjang banget tapi kita potong-potong saja. Yang pasti bahwa awal saya sebagai teknisi penerbangan secara khusus di bidang navigasi penerbangan, aviation elektronik, dan saya bekerja di Kementerian Perhubungan cukup lama, 25 tahun. Dan pada tahun 2001 itu Kabupaten Mimika baru terbentuk dari kabupaten administrasi menjadi kabupaten definitif. Pada saat itu kami semua yang sudah merantau ini dipanggil kembali karena saya bertugas di Jakarta. Dan dipanggil kembali untuk pulang bisa bersama-sama dengan masyarakat membangun Kabupaten Mimika ke awalnya. Dan saya setuju untuk kembali ke sana dan kemudian saya bertugas di sana berawal sebagai seorang birokrat di pemerintah Kabupaten Mimika di Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Pada saat saya di sana, saya teringat kembali pada masa kecil saya yang lahir di kampung, yang pada waktu itu kita sangat susah sekali dengan transportasi, baik transportasi darat ataupun transportasi sungai, yang mana Mimika itu benar-benar terdiri dari daerah delta, kemudian daerah pegunungan yang memang sangat sulit menjangkau. Orang rata-rata jalan kaki, orang rata-rata naik perahu-perahu tradisional untuk bisa melaksanakan kehidupannya pada waktu itu. Sesudah saya kembali dari Jakarta dan kembali ke Mimika, saya pikir apa yang saya alami pada waktu saya masih kecil itu sudah baik gitu. Ternyata masih seperti itu. Dan masih masyarakat masih sangat terisolir, masih aksesibilitasnya sangat susah. Mau transportasi, apalagi pengiriman barang dan lain-lain itu sangat sulit sekali. Akhirnya saya memulai dengan membangun lapangan-lapangan terbang kecil di pedalaman-pedalaman di mana yang tidak bisa dijangkau. Tahun 2003 kami mulai. Saya bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Dan kemudian Kementerian Perhubungan menerapkan sistem penerbangan perintis yang pada saat itu dipegang oleh Merpati Nusantara. Dan saya mencoba karena Merpati dengan kekurangan armadanya, dan saya mencoba untuk bekerja sama dengan swasta. Dan itulah pertama kali penerbangan perintis di Indonesia dipegang oleh swasta. Dan atas usaha yang begitu rumit, tantangan yang begitu besar. Itu terkait dengan penerbangan, dan masyarakat sejak saat itu bisa melaksanakan aksesibilitas transportasi dan lain-lain. Dan kami Kabupaten Mimika itu kurang lebih 21.000 km
ya luasnya Luasnya. km persegi, dan ada 18 kecamatan. Kalau di Papua mereka sebut kecamatan distrik, ya. Dan semua daerah dijangkau dengan transportasi udara. Ini yang pertama, pesawat-pesawat kecil kita layani. Kemudian bagaimana untuk masyarakat pesisir? Sungai-sungai saya berusaha untuk coba, karena masyarakat pada saat itu mereka kalau mau melaksanakan transportasi itu harus menunggu air pasang surut. Harus menunggu dulu. Kalau tidak lewat laut. Kalau lewat laut, risikonya ombak di Laut Arafura, Laut Tijondars itu sangat tinggi dan risiko meninggalnya terlalu banyak. Akhirnya saya coba membangun dan menggali terusan-terusan, kanal-kanal, sungai-sungai itu kita dalamin, kita luruskan, dan kemudian kita buat restorasi sehingga terjadilah transportasi yang kemudian tidak lagi menunggu alam, dan ini tercapai. Nah, mungkin dengan usaha seperti begitu selama beberapa tahun, saya juga mulai membangun Bandar Udara Moses Kilangin Timika yang kemudian bisa punya akses langsung ke Jakarta dan lain-lain. Juga kami bangun pelabuhan dan lain-lain. Sehingga pada tahun 2015 ya, kalau tidak salah, itu masyarakat mendorong saya untuk menjadi berpolitik. Saya tidak punya keinginan sama sekali untuk berpolitik. Waktu itu tidak punya pemikiran. Sebagai seorang birokrat, seorang pegawai negeri, pemikiran kami hanya bagaimana kita mencapai pangkat yang tertinggi di dalam pegawai negeri. Itu kan begitu ya, mungkin ya. Tapi ternyata desakan masyarakat cukup banyak, dan saya waktu itu antara ya dan tidak. Kemudian diminta oleh bupati saya sekarang, ya, untuk meminta untuk menjadi pasangan beliau di wakil bupati. Itu kurang lebih seperti begitu. Dan di dalam pergerakan itu kemudian saya didorong juga oleh salah satu partai politik yang kemudian memberikan dukungan penuh kepada saya, dan kemudian saya didukung oleh partai politik itu untuk bisa menjadi seorang wakil bupati. Dan saya harus mengundurkan diri nih dari pegawai negeri, harus pensiun muda. Dan ini risiko yang sangat besar ya, risiko sangat besar untuk bagaimana caranya kalau saya tidak terpilih, saya jadi apa nih, karena saya udah mundur dari pegawai negeri. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, bahwa dengan sekali mengikuti pemilihan dan kemudian saya menjadi wakil bupati. Ini kurang lebih begitu ceritanya, sampai saya bisa menjadi berpolitik sampai saat ini. Dan politik itu ternyata, saya melihat bahwa politik itu ternyata sesuatu yang positif sekali, karena bagaimana kita bisa membantu dan membangun masyarakat hanya bisa dengan melalui politik ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dibilang pemantiknya tuh karena bisa ingin membantu masyarakat lewat politik ya? Meskipun tadi kalau dibilang resikonya banyak, berarti pemantiknya itu untuk terjun berpolitiknya itu seperti itu, Pak? Betul. Memang jadi perbedaan antara kita sebagai pegawai negeri sipil dan kemudian kita masuk dalam dunia politik, itu memang ada dua hal yang berbeda dalam tantangan sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Di tantangannya itu, ngomong soal tantangan di politik dan juga jadi pegawai di teknisi penerbangan ya Pak. Kira-kira perbedaan apa sih yang Bapak rasakan sebagai pekerja di praktisi penerbangan dan sekarang birokrat di pemerintahan daerah Pak? Baik. Sebagai seorang teknisi penerbangan, saya bukan saja sebagai teknisi, saya jadi inspektor, kemudian bisa juga menjadi instruktur di dunia penerbangan, dan ini sangat menarik bagi kita sesuai dengan bidang kita. Saya bisa keliling dunia, bisa sekolah di mana-mana, bisa sekolah di hampir seluruh bagian dunia. Kita mengikuti teknologi yang mengikut sertakan dalam dunia penerbangan. Tetapi sampai di situ. Saya sebagai seorang teknisi, begitu saya masuk di dalam dunia manajemen penerbangan, dunia manajemen pemerintahan, ternyata dalam tanda kutip saya hampir praktis tidak paham. Ini cerita yang sebenarnya. Sehingga begitu saya tahu bahwa begitu kita dipromosikan menjadi pejabat, katakanlah demikian, saya harus ada yang kurang nih. Makanya saya harus
sekolah lagi di bidang yang lain, yaitu di dalam dunia administrasi pemerintah. Sehingga saya supaya belajar bisa mengetahui dunia pendidikan, dunia teknik dengan dunia administrasi pemerintahan itu memang dua hal yang berbeda. Tetapi kalau digabungkan berpikirnya sangat sistematis, Dinda. Itu kurang lebih seperti itu. Sangat sistematis kalau kita orang teknik, kemudian kita juga administrasi, kemudian oke, kita bisa jalan dengan baik. Orang teknik kalau bicara 3 kali 4 ya 12. Yeah. Tapi kalau orang administrasi, orang sosial, kita bicara 3 kali 4 dia tanya dulu. 3 kali 4 itu apa sih? Pas foto kah? Berapa harganya kah? Jumlahnya kah? Atau apa sebenarnya itu? Ini menarik hal-hal yang seperti begitu. Begitu masuk dalam dunia politik, ternyata kita bisa membantu banyak orang, lebih banyak. Kalau di dunia penerbangan yang kita pikir sebenarnya adalah hanya keselamatan penerbang. Manusia terbang dia harus selamat. Dia berangkat dari awal dan tiba di sana harus selamat. Peran kita luar biasa untuk itu. Peran kita bagaimana supaya penerbangan itu safe, dia take off dan landing juga dengan selamat sebelum membawa masyarakat. Tapi kalau kita bicara politik, ini hal yang berbeda. Kita bisa, tantangannya luar biasa, tantangannya banyak kritikan, kita bisa difitnah, kita bisa dizolimi, kita bisa segala macam, dan itu sudah saya rasa di dalam dunia politik. Tetapi itu tantangan yang baik untuk bagaimana kita bisa maju lebih baik ke depan. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dari peralihannya itu pernah ada tantangan yang apakah Bapak menikmati atau sempat ada rasa seperti apa kesulitan gitu Pak di peralihannya? Awalnya memang sulit membawa diri awalnya. Tetapi di dalam perjalanan ternyata menarik. Misalnya ada yang mengatakan bahwa seorang politikus dia harus menjadi pemadam kebakaran, misalnya. Ada sesuatu persoalan, dia harus turun dan menyelesaikan persoalan itu. Ini mulai menarik dari situ, ya. Pemadam kebakaran, orang buat ricuh, kita harus turun. Orang buat ada hal-hal lain yang misalnya unjuk rasa atau persoalan tanah, persoalan segala macam. Kalau dulu kan saya berpikir satu penerbangan saja. Tapi sekarang saya udah berpikir begitu banyak. Ada ideologi, ada politik, ada kehidupan sosial. Bagaimana budaya ini kita pertahankan atau kita majukan. Bagaimana pariwisata, bagaimana infrastruktur kita harus perbaiki. Ini tantangan yang luar biasa. Dan ini menarik bagi saya. Tadi Bapak juga sempat sebut soal wisata ya Pak. Nah, bicara soal Mimika ini pasti yang teringat atau yang langsung teringat di benak sahabat Dream ini tuh dan mungkin masyarakat luas adalah Freeport ya Pak. Tapi selain itu apakah ada daya tarik lain di Mimika, tempat wisata yang mungkin berbeda dengan tempat wisata di daerah lainnya? Baik, ini menarik pertanyaannya Dinda. Jadi mungkin orang kenal Mimika, orang kenal Timika atau adanya Freeport dengan tambang emas dan tambang tembaga yang terbesar di dunia mungkin ya. Tapi sebenarnya kita tidak boleh terlena hanya untuk itu. Mimika ini punya daya tarik wisata yang luar biasa sebenarnya. Hanya belum kita kelola dengan baik. Belum kita garap juga dengan baik. Saya kasih contoh yang pertama. Mimika salah satu yang dicari orang di dunia karena ada Gunung Puncak Jaya, ya, Gunung Kartens, yang menjadi the seven summit di dunia. Ada 7 gunung tertinggi di dunia yang orang-orang yang mau yang mendaki itu jadi tempat tujuan. Dan Mimika itu Gunung Kartens itu selalu menjadi pilihan yang ke-7. Semua dia sudah jalani dan datang ke Mimika menjadi. Dan ini luar biasa. Satu, ya. Ini potensi ini harus kita kembangkan. Yang kedua, bahwa di daerah tropik seperti kita dengar salju ada di Eropa, di kutub utara, kutub selatan, tapi di daerah tropika yang zero line ada salju, dan salju itu salju abadi yang hanya ada di Mimika, ada di Gunung Kartens. Ini menarik, ini luar biasa sebenarnya. Yang ketiga, kalau Mimika punya pantai-pantai yang luar biasa.
Pantai-pantai yang bagus, pasirnya bagus. Saya tidak memuji, tetapi kalau kita mau bicara pantai-pantai Mimika dengan pasir putih yang luar biasa, kayaknya jauh ya, lebih bagus dari tempat-tempat yang lain. Ya, saya boleh, masyarakat boleh datang di Mimika untuk lihat itu. Cuman kami juga belum mengembangkan secara baik. Mulai tahun ini kami kembangkan. Yang berikut, sebenarnya ada potensi hutan mangrove yang luar biasa. Mbak Dinda, baik masyarakat. Orang bilang mangrove itu Amazon terbaik. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, pantai selatan Papua dan secara khusus di wilayah kami Mimika, itu mangrove itu dengan, kalau mangrove itu ada, saya bukan ahli tanaman-tanaman ya, tetapi saya mendengar cerita dari ahlinya bahwa ternyata mereka datang, mereka lihat Mimika itu ada mangrove yang ada 14 suku. Ada 14 suku mangrove yang ada di Mimika. Beragam berarti ya Pak? Beragam mangrove yang ada di Mimika. Ada mangrove yang dari 7 suku itu ada 41 subsuku dari mangrove itu. Makanya kami memang merencanakan bahwa ini mimpi saya, bahwa saya mau buat satu tempat di Mimika itu menjadi museum mangrove. Supaya orang datang ke sana bukan saja untuk melihat mangrove-nya, tapi belajar juga ya Pak? Bisa belajar juga. Mbak Dinda bisa lihat bahwa bisa tahu, nanti datang di Papua bisa lihat mangrove yang tingginya 100 meter. Ada. Kalau di sini kita lihat mangrove cuma segini pendek. Di sana ada sampai 100 meter yang kayaknya besar-besar. Itu tumbuh alami atau budidaya? Tidak ada, kita tidak budidayakan. Jadi tidak budidayakan mangrove. Mangrove itu dia tumbuh sendiri, dia turun karena daerahnya delta. Kemudian daerahnya karena delta, kemudian dia arusnya itu menumpuk di satu tempat, dia kemudian jadi satu daratan, tumbuh lagi mangrove di situ karena jatuh dari mana-mana dibawa oleh arus dan tumbuh sendiri. Sampai 100 meter. Ada yang tipenya sampai 100 meter. Kalau orang asli di sana tahu persis mangrove yang untuk usir nyamuk. Ada. Oh, fungsinya juga beda. Ada, fungsinya beda-beda. Ada yang harus mangrove dipotong karena tidak boleh ditanam di samping rumah karena ada mendatangkan nyamuk banyak. Ada, mereka tahu persis. Ada mangrove yang menghasilkan ulat yang ada di sana dan itu dimakan. Jadi dikonsumsi itu salah satu khas di Mimika yang saat ini kita lagi kembangkan menjadi UMKM. Ulatnya atau ulatnya? Ulatnya itu dikembangkan, dibuat kerupuk, diolah makanan. Udah itu bisa dikemas sampai dikirim ke luar kota juga? Sudah jalan. Oh, sudah jalan? Jalan, iya. Ya puji Tuhan, mudah-mudahan ya usaha-usaha ini kita bisa jalan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan berarti sampai pemberdayaannya juga sampai ke wilayah pesisir dan bisa sampai dikirim keluar kota. Nah Pak, Bapak ini kan dikenal sebagai birokrat yang gercep dan tegas nih Pak, yang gerak cepat ya Pak. Nah, yang menarik perhatian tuh komitmen Bapak untuk meratakan pelayanan nggak cuma di kota-kota aja nih Pak, tapi juga sampai ke kampung-kampung, atau ibarat anak zaman now tuh nyala dari kampung gitu Pak. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak sih Pak kendalanya untuk merealisasikan pemerataan pelayanan itu Pak? Dinda bilang bahwa saya gerak cepat, saya tegas. Mbak Dinda yang bilang ya. Saya tidak mengatakan saya seperti itu. Biarlah orang yang menilai apa yang saya lakukan. Tetapi yang pasti bahwa prinsip saya bahwa kita membangun itu dari kampung ke kota. Dari kampung? Dari kampung ke kota. Kota itu bisa terbangun sendiri oleh swasta, oleh pergerakan-pergerakan kelompok-kelompok private dan lain-lain. Apalagi dengan adanya PT Freeport itu dia bisa berkembang dengan sendirinya. Tapi perhatian pemerintah harus dimulai dari kampung. Kalau kampung-kampung ini, karena saya lahir di kampung ya. Lahir di kampung, jadi kami melihat betapa sulitnya situasi di kampung, dan jangan sampai ke situasi yang 50-60 tahun yang lalu masih saja seperti sekarang, sudah zaman teknologi luar biasa. Makanya saya berusaha bagaimana caranya untuk Mimika itu harus terang. Ini yang pertama dulu. Semua kampung harus terang. Dulu kita belajar pakai lampu Aladin nih. Lampu apa namanya itu? Lampu pelita. Lampu tempel ya. Lampu tempel. Lampu tempel masih bagus, itu sudah ada. Yang kita bikin pakai apa itu? Pakai kaleng, terus dibikin sumbu, pakai minyak, pakai kain-kain gitu. Untuk
Kita dulu belajar seperti itu. Target saya, kami ada 154 kelurahan dan kampung. Target saya semua kampung harus teralih, semua harus terang. Ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa pada tahun kemarin, posisi tahun kemarin dari 154 kampung mungkin tinggal 40 kampung yang belum satu. Yang pertama, kami bekerja sama dengan PLN untuk membangun PLTS, ada yang membangun PLTA, tenaga air, karena memang potensinya seperti itu. Ada juga yang membangun dalam bentuk potensi angin. Dan ini kami lagi mencoba untuk bisa dengan potensi yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya masyarakat itu sekarang sudah teknologi sudah jadi. Kami kebetulan Mimika itu sebagai kabupaten yang smart city, sehingga tapi smart city jadi kota. Kenapa smart city tidak sampai di kampung? Makanya saya bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan juga dengan beberapa provider untuk bagaimana bisa komunikasi itu bisa dari kampung. Jadi sekarang masyarakat kampung udah hebat. Sekarang sudah bisa handphone, sudah bisa internet juga sudah masuk. Ya, ini syukur sekali bahwa perjalanan dan ini memang membutuhkan gercep dan gerak cepat dan juga memang harus mempunyai hati. Kenapa? Karena memang daerahnya sulit. Coba bayangkan kita harus, tadi saya cerita pada saat awal, kita harus melalui sungai, kita harus melalui pesawat. Ada daerah yang belum bisa terjangkau. Pesawat itu kan baru di ibu kota kecamatannya, ibu kota distrik. Tapi dari ibu kota distrik ke kampung-kampung ini mereka jalan kaki, segala macam. Ini butuh kekuatan yang luar biasa dan butuh perhatian yang luar biasa, dan kita harus bangun mereka dari sana. Kalau masyarakat, yang paling penting masyarakat dengan ekonominya baik, mereka sehat, mereka cerdas. Kalau dia sehat, dia pasti sekolah juga dengan baik. Kalau dia sekolah dengan baik, dia bisa menciptakan ekonomi juga dengan baik. Kita nggak usah pikir, pasti Mimika itu aman, pasti Mimika itu damai. Ini prinsipnya, sehat dulu. Makanya saya boleh bangga nih, Bapak Ibu semua, masyarakat. Saya boleh bangga karena satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mempunyai riset kesehatan dasar hanya kami di Mimika. Satu-satunya kabupaten di seluruh Indonesia. Kenapa kami buat gerak riset kesehatan dasar ini? Karena kami sadari sepenuhnya bahwa pembangunan harus dimulai dengan kesehatan. Oh, ini kurang, ini kesana, ini begini. Sehingga dari situ kita mulai memperotkan kita punya pembangunan kita. Pembangunan yang kita harus bangun supaya supaya pembangunan ini seirama dengan kesehatan. Orang sehat, saya tadi bilang, orang sehat dia pasti juga akan hidup juga dengan sehat, dia juga pasti sekolah juga dengan baik, otomatis cerdas. Dan begitu. Ini prinsipnya yang harus kita bawa. Kurang lebih seperti itu. Berarti yang utama sehat. Sehat dulu. Makanya pembangunan Mimika sekarang itu kita memulai dengan riset kesehatan dasar. Jadi riset kesehatan dasar itu yang kita buat kebetulan dari dengan Kementerian Kesehatan, ya. Ini bantuan PT Freeport luar biasa di bidang ini. Saya minta kepada mereka untuk kita buat ini sama-sama, dan kemudian kita bekerja sama-sama untuk membangun ini, dan kemudian dan ini untuk apa? Untuk pembangunan yang berkesinambungan. Mungkin kita lebih kenal dengan SDGs. Dan SDGs ini Sustainable Development ini harus terus harus berjalan dengan baik. Dasarnya cuma ini. Berarti tadi juga saya dengar juga bersinergi dengan banyak pihak juga ya Pak Bert? Ya. Harus banyak pihak. Dan dengan SDGs itu, dengan adanya riset kesehatan dasar, saya juga minta bantuan dengan PT Freeport bersama-sama untuk dengan LPM-nya Universitas Indonesia. Kemudian kita kolaborasi bagaimana caranya supaya bisa membangun sinergitas ini untuk pembangunan Mimika, masyarakat Mimika, supaya masyarakat Mimika ini sejahtera lah, paling tidak seperti itu.
Pak, di masa jabatan Bapak yang berakhir di tahun ini ya Pak, Ya. kira-kira hal apa sih yang Bapak masih ingin perbaiki di Mimika? Sedangkan tadi kan sudah banyak juga yang sudah dikerjakan, Ya. mulai dari infrastruktur sampai riset kesehatan. Nah, kira-kira apa sih Pak yang masih mau Bapak perbaiki? Yang paling pertama sebenarnya adalah penataan birokrasi. Birokrasi kita saat ini hancur lebur. Saya harus sampaikan ini. Dan mungkin ini terjadi hanya di Mimika, saya tidak tahu di tempat lain. Tapi saya boleh katakan bahwa birokrasi di Mimika saat ini, aparatur pemerintahan, dan lain-lain, kita sudah punya undang-undang ASN, kita sudah punya peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, aparatur sipil negara. Tetapi yang terjadi di Mimika ini di luar jangkauan. Kalau orang bilang handphone itu di luar jangkauan sudah. Ini yang dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinan saya, kami sampai dengan bulan September ini kami mau perbaiki, dan saya sangat serius konsentrasi soal ini. Ini yang pertama di saat terakhir, supaya nanti kemudian ada pemilihan pilkada yang baru ini, ya bupati yang baru bisa meneruskan dengan hal yang baik. Jangan kami mengakhiri masa jabatan kami dengan kesan yang tidak baik, aparatur tidak benar, aparatur yang merasa sebagai amtenar, mereka tidak pernah turun di lapangan, mereka tidak pernah mau melayani masyarakat, tapi mau dilayani. Ini yang harus kita rubah. Pegawai negeri, aparatur sipil negara, pejabat negara itu adalah pejabat yang harus siap melayani, bukan mau dilayani. Ini prinsipnya yang harus kita pegang sama-sama. Begitu. Makanya saya sering sekali turun ke masyarakat. Dengar dengan masyarakat, lihat mereka seperti apa, tidur dengan mereka di kampung, biar nyamuknya banyak begini-begini, tapi kita harus turun, supaya kita tahu persis apa sih sebenarnya yang dikehendaki masyarakat. Dan ternyata masyarakat merasa pemerintah itu kurang ada perhatian kepada mereka. Padahal, jujur, Mimika salah satu kabupaten yang APBD-nya tertinggi di Indonesia. Ya, cukup banyak, cukup besar biayanya. Tapi apa yang dinikmati oleh masyarakat dengan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang sisa masa jabatan ini ada 2 program utama yang saya coba lihat, bahwa pertama adalah pembangunan rumah sehat untuk masyarakat dalam sisa kepemimpinan kita, dan mudah-mudahan bisa. Dan yang berikut adalah air bersih. Ini yang paling penting untuk masyarakat, dan kami targetkan dalam tahun ini, akhir di masa jabatan kita berakhir, harus 50.000 sambungan air bersih sampai di rumah-rumah. Air bersih yang kami bangun di Mimika luar biasa loh. Kita kerjasama dengan PT Freeport, jadi kita bisa minum di rumah langsung tanpa masak. Wah, maksudnya tanpa air pam tapi langsung minum. Berarti sangat bersih ya? Sangat bersih. Dan ini sudah terjadi, dan saat ini kami sudah 3.000-an rumah yang sudah bisa terlayani dengan itu. Cuma namanya manusia ya, dia tidak pernah percaya bahwa air itu bersih banget, jadi dia pasti masak lagi. Padahal sebenarnya secara higienisnya kesehatan sudah. Nah Pak, tadi menarik gitu nih Pak, Bapak kan misalnya sering terjun langsung, kira-kira ada nggak sih Pak curhatan dari masyarakat langsung ke Bapak tuh paling banyak tuh curhat tentang apa sih Pak? Pertama sekali bahwa perhatian pemerintah kurang ke masyarakat. Makanya saya bilang kenapa pembangunan dari kampung ke kota. Saya pernah datang di satu daerah ya, satu daerah yang cukup terpencil di Mimika, dan tiba-tiba saya begitu sampai, ini menarik ceritanya. Saya sampai di sana dan mereka terima saya, ini sebagai wakil bupati saya datang. Mereka terima saya dengan baik, tapi dengan berlinang air mata. Saya juga jadi sedih, kenapa sih sampai semua pada menangis? Ternyata 20 tahun Kabupaten Mimika ini jadi, belum pernah ada satu pejabat pemerintah yang datang di daerah mereka. Ini prihatin. Belum pernah selama 20 tahun kabupaten kita jadi. Seorang kepala dinas saja tidak pernah datang. Apalagi seorang bupati atau wakil bupati. Saya datang, saya juga ikut nangis. Sangat terharu. Dan itulah disampaikan, begitu banyak persoalan yang kita hadapi, bahwa kita enak-enak tinggal di Timika, enak-enak kita naik flight ke Jakarta, kemana-mana,
Tapi masyarakat di Mimika ada yang sebagian sekali kita tidak pernah. Pembangunan masuk, tetapi pejabatnya tidak pernah datang untuk melihat mereka, untuk curhat. Gitu. Jadi intinya daripada semua curhatan mereka itu sebenarnya hanya satu, bahwa ingin pemerintah hadir di tengah mereka. Kalau pemerintah hadir di tengah mereka, tentunya apa yang mereka inginkan semua bisa terjawab. Kurang lebih seperti itu. Nah Pak, mungkin ini yang terakhir nih Pak. Saya mau tanya, Bapak suka mau Papua nggak sih Pak? Oh suka. Nah mungkin ada nggak sih Pak bisa kasih kita mau Papua yang seru dan lucu? Mau Papua ini banyak banget ya. Iya. Dan bukan saja mop bagi orang Papua itu, bagi orang Papua bicara mop itu artinya mereka bilang apa ya? Menipu orang banyak. Itu menipu orang banyak, bukan berarti dia tipu karena bukan karena apa ya? Bukan karena memang sengaja. Menipu ya. Tapi ada menghibur gitu sebenarnya, menghibur dengan kelucu-lucuan. Banyak sih sebenarnya cerita-cerita yang terjadi di Papua dan lain-lain. Tapi saya boleh cerita real, ya. Real tapi mungkin lucu. Iya boleh Pak. Banyak ya. Saya pernah kunjungi satu daerah di pesisir pantai. Sampai di pesisir pantai ada satu kelompok anak-anak. Saya datang dengan satu kelompok. Mereka itu suka ngajar-ngajar anak-anak kecil gitu. Oh iya, volunteer gitu ya Pak? Ya volunteer, mereka ini volunteer, relawan-relawan yang mengajar anak-anak kecil untuk bisa ini. Nah, saya bawa mereka turun di sana. Dibagilah kertas-kertas untuk diberi warna-warna. Kertas begitu kan, kasih warna-warna. Terus mereka warna-warnain. Ada di atas tulisan, ada gambar, ada tulisan di atasnya, kan gitu. Saya coba bertanya kepada salah satu anak. Kok kelas berapa? Ini gaya Papua nih. Adik, kok kelas berapa? Kelas 3 Bapak. 3 apa? 3 SD. Oke. Coba baca. Kebetulan di kertas itu dia sudah warnain. Ada gambar kemeja. Oh, gambar kemeja. Gambar kemeja, ya gambar di situ dia sudah kasih warna-warna. Baca. Dia bilang, huruf apa? K. Ada tulisannya di atas. K. E. M. E. J. A. Baca. Jadi artinya yang saya maksud ini bahwa ternyata mereka tuh belum paham sama sekali dengan baca. Mereka tidak. Eja huruf tahu. Kemeja. Tapi itu kemeja, harusnya kan kemeja. Tetapi dia bacanya B, harusnya kan kemeja, dia baca kemeja maksud saya kan. Iya. Tapi dia baca baju. Apa yang ada di benak dia? Ya dia lihat gambarnya. Ini kita prihatin sebenarnya dengan kondisi ini. Kelas 3 SD loh. Ya mungkin tidak semua, tetapi kebetulan yang saya tanya ada 4 anak pada hari itu. Ya hampir semua sama. Saya kembali ke Timika. Saya kumpul dinas pendidikan. Ini berarti ada yang kita salah. Ada persoalan yang kita buat sehingga pendidikan dasar kita tidak maju. Dan ternyata sesudah kita tahu bahwa ternyata anak-anak yang di tingkat lebih tinggi SMP, di tingkat SMA, bahkan di universitas, terkadang mereka itu susah mengikuti karena basicnya tidak tahu menghitung, tidak tahu membaca. Ini persoalan kita yang harus kita perbaiki. Ini ada yang salah di dalam pendidikan kita. Sehingga ini lucu ya. Lucu kan tidak? Menurut saya sih lucu sih. Kalau kita cerita-cerita lucu, tetapi ini kan pukulan bagi kami. Pukulan bagi saya sebagai kepala daerah dan juga sebagai anak di situ yang merasa bahwa aduh, kok bisa begini. Artinya saya lihat begini. Pendidikan pada saat dulu dengan pendidikan dengan sekarang ini justru menurun. Bukan naik. Kalau di kota Timika, indeks prestasinya luar biasa. Pendidikannya cukup tinggi. Kalau kita bicara secara keseluruhan, IPMK, indeks prestasi manusia cukup baik, cukup tinggi. Tetapi begitu kalau kita petakan sampai di kampung-kampung, ternyata tidak.
Saya kelas 1 SD dulu di kampung, saya udah bisa baca, saya bisa hitung. Zaman dulu, sekarang tidak. Sesudah kita lihat ternyata kita kekurangan guru. Ada guru yang datang, tetapi ditugaskan di situ, tapi tidak pernah mau hadir di sana lagi. Kenapa? Ini kan makanya saya kenapa berusaha tadi saya bilang bagaimana komunikasi kita ini harus baik. Dulu guru-guru ataupun tenaga kesehatan tidak sampai di kampung-kampung karena alasan transportasi. Sekarang transportasi sudah ada, tidak ada alasan. Apa yang sebenarnya membuat mereka tidak mau pulang? Ternyata teknologi ini juga menjadi persoalan kita. Mereka tidak bisa update status di handphone. Ini juga makanya itu jadi tidak mau kembali ke. Jadi ada positif ada negatif. Kurang lebih seperti dengan perjalanan kita. Kalau di kota Jakarta, di kota yang besar, di Jawa terutama, saya kira itu tidak masalah. Tapi begitu sampai di Papua, saya kasih contoh salah satu Papua kebetulan di Mimika, hal ini menjadi persoalan utama. Mereka tidak mau bertugas karena tidak bisa komunikasi dengan handphone, tidak bisa buat status-status di handphone, update segala macam. Ini persoalan sesudah kita selidiki dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi mob tetapi itu nyata. Ini mob tapi nyata. Gitu ya. Nah sahabat Trim, itulah perbincangan kita dengan Pak John ya tadi, mulai dari awal karir sampai perjalanan karirnya masuk ke politik dan harapannya juga. Nah sebelumnya saya juga bilang terima kasih juga Bapak udah menyempatkan hadir sekali lagi. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Dinda Permata, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa juga.